Oke. Oke ya. Perhatikan, yang kita pelajari nanti ini adalah logika. Saya tebalkan logika. Kalau saya bicara logika, ini nanti akan menentukan sebuah kondisi. Oke, kalau saya bicara kondisi, pasti kalian harus menentukan dari setiap tindakan, dari setiap statement, ya, nanti harus menentukan sebuah kondisi. Ingat, kondisi di sini adalah nanti berdasarkan logika kalian. Suatu misal seperti ini ya. Kondisi saya sekarang itu lapar, misal. Saya menentukannya nanti seperti ini kondisinya. Dengan pertanyaan lapar, kondisi saya harus tentukan apa? Maka menentukan sebuah kondisi nanti, kalian membuat sebuah statement atau perintah menggunakan if, jika. Jadi ini maksudnya jika, ya. Saya seperti ini saya tuliskan adalah jika. Nah, jika ini nanti akan menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan dari statement. Jadi, ya, sebuah kondisi ini nanti, ya, kita akan sesuaikan dengan fungsi logika. Sehingga kalau misalnya, ya, tadi saya jawab, saya lapar, contoh seperti ini ya. Jika saya lapar, maka, kan itu ya, saya makan. Ini paling simpel. Nah, pertanyaan saya, kondisi kalian apa saat ini? Lapar. Oke, kalau lapar maka harus ngapain? Harus makan. Makan ini adalah jawaban benar. Kalau dalam logika dinamakan jawaban true. Ya, benar. Kalau jawaban salah, false. Oke, kalau jawaban salah dinamakan false. Jika saya lapar, maka saya minum misalnya. Ya, maka saya minum. Menurut kalian kira-kira itu jawaban true atau false? Jawaban benar atau salah? Jawaban salah. Oke, jawaban salah. Contoh seperti itu. Nah, maka di sini nanti logika yang pertama, kalian akan menentukan sebuah kondisi dengan dua jawaban. Contoh lagi misal seperti ini. Ya. Jika saya, oke, jika saya, misalnya, yang paling gampang apa ya? Jika saya, oke, kayak enak ya. Ngantuk toh. Jika saya ngantuk, oke Mas Not, maka ngapain? Maka tidur. Oke. Selain itu, ya bebas ini kan. Selain itu terserah. Nah, sekarang kondisi statement itu adalah kondisi saya ngantuk. Jawabannya adalah, jawaban benarnya adalah tidur. Jawaban salahnya terserah. Selain itu berarti terserah. Oke. Nah, yang pertama ini yang perlu saya tekankan adalah kita akan belajar menggunakan kondisi if. Ya, if ini nanti yang pertama ada namanya if tunggal. Yang kedua, ya, ada if majmu'. Ya, ada if majmu'. Oke. Yang ketiga ada namanya if boolean. Nah, saya jelaskan nanti ya. Boolean. Maksudnya apa, Pak? If tunggal ini apabila kalian ya dalam kondisi harus menentukan dua pilihan. Oke? Harus menentukan dua pilihan. Ini if tunggal. Berarti dalam satu kondisi itu nanti saya menentukan jawaban dua, benar atau salah, true or false, nanti gitu. Oke? Nah, contoh yang paling gampang untuk if tunggal, saya tekankan. Contoh ya di sini. Jika nilai saya di atas
60, oke, maka lulus. Selain itu, ya, remedi, misal gitu. Nah, kondisi saat ini adalah yang menentukan jawaban benar saya, yaitu adalah nilai di atas 60. Kalian harus perhatikan dulu kondisinya apa? Nilai di atas 60. Maka jawabannya adalah lulus, jawaban benarnya. Selain itu akan remedi. Maka kalian menentukan jawaban benar dan salah, kalian menentukan jawaban true or false, itu dilihat dari pertanyaan kondisinya. Sekarang kalau saya balik, jika nilai ya di bawah 60, maka remedi. Selain itu, lulus. Menurut kalian nanti hasilnya sama atau beda? Halo? Hasilnya beda ya. Jika nilai saya di atas 60 maka lulus. Selain itu remedi. Jika nilai saya di bawah 60 maka remedi. Selain itu akan lulus. Nanti kira-kira hasilnya beda atau sama? Sama, ada yang jawab ya, Ananda sama. Jawabannya akan sama. Maksud saya gimana Pak? Oke, sebuah logika, setiap orang memiliki logika sendiri-sendiri. Oke, saya nggak bisa maksakan. Tetapi tujuannya sama. Oke, maka kalau saya menggunakan pertanyaan yang di atas, jawaban benar saya adalah lulus. Jawaban salah saya adalah remedi. Tetapi kalau saya menggunakan pertanyaan yang di bawah, jawaban benar saya adalah remedi. Jawaban salah saya adalah lulus. Makanya kondisi true dan false, benar dan salah tergantung dari statement pertanyaannya. Kalian harus paham di sini. Maka kalau ini saya kasih gambaran contoh, misalnya di sini ada nama mahasiswa, kemudian di sini nilainya, di sini keterangan. Misal ya seperti itu. Contoh ya, aha, hi, uhu, misal ya, nilainya adalah 70, di sini adalah 58, di sini adalah misalnya ya 98. Apabila nanti kalian menggunakan fungsi logika if ya dengan dua jawaban seperti ini, karena pilihannya ada dua, true or false, lulus dan remedi, maka if tunggal yang kalian gunakan. Cara penulisan untuk logika if nanti seperti ini, ya. Saya tekankan dulu. Jika dalam kurung, ya, ini statement pertanyaannya, ya, statement pertanyaan, maka, ya. Titik koma atau koma nanti terserah. Maka di sini berarti adalah kondisi true-nya, alias jawaban benar. Gini aja saya tulis gini. Jawaban benar. Jika tidak atau selain itu, maka di sini adalah jawaban salah. Tutup kurung, ya. Nanti cara pengetikannya untuk, ya. Fungsi logika nanti akan seperti itu. Ini kita masih menggunakan if tunggal. Jawaban salah dan benar. If dalam kurung statement pertanyaannya seperti apa? Ya, maka jawaban benar. Selain itu jawaban salah. Ya, kita ngaudisinya menggunakan tanda titik koma. Kebetulan regulasi settingnya di Indonesia. Kalau ini saya terapkan di dalam logika yang di sini, maka akan seperti ini. Sama dengan jika ya, di situ ada logical testnya, itu statement pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nilai, Pak. Nilai mana? Inisial nilai. Ya, lebih besar dari 60. Oke, lebih besar 60. Maka saya nyatakan dia adalah lulus. Oke. Selain itu, maka dia adalah remedi. Atau ulang, tutup kurung. Jadi F9 lebih besar 60, F9 adalah nilai lebih besar 60, di atas 60. Maka jawaban benarnya adalah lulus. Selain itu,
Jadi pemisahnya itu menggunakan separator titik koma tadi, remedi. Ini nanti kalau kalian enter akan seperti ini, tinggal digandakan ke bawah. Oke, dari sini akan kelihatan bahwa ya kondisi ini nanti maka tergantung dari pertanyaannya masing-masing. Oke ya, jadi ini nanti seperti yang ulangi lagi. Nah, sekarang kalau misalnya saya menggunakan pertanyaan yang di bawah, oke, yang beda nanti adalah di statement pertanyaannya atau logical testnya. Tadi yang di atas 60, sekarang saya di bawah 60. Akan saya rubah. Perhatikan ya. Jika sekarang nilai yang ada di sini berapa, Pak? Lebih kecil dari 60. Jawaban benar saya apa di situ? Remedi. Ulang. Oke. Jawaban salah saya apa? Lulus. Tutup kurung. Oke. Nah, nanti ini hasilnya akan sama. Oke. Jadi intinya ya, logika manapun yang kalian gunakan asalkan tujuannya sama, dianggap benar, Pak. Benar, enggak masalah. Karena saya nggak bisa maksakan harus pakai A, harus pakai B, enggak. Logika kalian nanti beda-beda. Ya, ini dinamakan if tunggal. Satu kondisi if ada dua jawaban, yaitu benar dan salah. Itu dinamakan if tunggal. Oke. Ya, seperti ini. Ini namanya if tunggal. Oke, bisa dipahami ya. Ini banyak nanti caranya if tunggal, yang penting kondisi pertanyaannya. Nah, berarti Pak, kalau saya bicara lagi misalnya, ya pilihan saya lebih dari 2. Berapa pilihannya? Misalnya ada 4 pilihan Pak, ada 5 pilihan Pak. Bagaimana nanti saya menerapkannya? Perhatikan ya. Jadi saya perhatikan. Kalau misalnya kalian menggunakan 2 jawaban, ya 2 jawaban gini ya, benar atau salah, maka saya cuma memiliki 1 if, karena if ini menentukan yang true, yang false nanti sisanya. Kalau saya memiliki 3 jawaban, maka kondisi if saya adalah ada 2, karena ada 2 yang benar, true, sisanya adalah false. Nanti gitu. Kalau saya memiliki 5 jawaban, maka if saya akan ada 4. Jawaban true, sisanya false. Oke ya. Kalau saya punya 6 jawaban, maka kondisi if saya akan ada 5. Karena 5 akan menjawab jawaban benar semua. Sisanya adalah true. Oke. Inilah yang dinamakan if majemuk. Contoh, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh di bawahnya. Ya, ini adalah nama mahasiswa, kemudian di sini adalah kode jurusan. Oke ya, misalnya seperti ini. Ya, kemudian di sini adalah nama jurusan. Misal ya, nama jurusan. Oke. Saya bisa ya. Mahasiswanya ini namanya adalah Hayu, kode jurusannya 132 misal. Saya tambahkan lagi di sini misalnya ada hehe, ya, ketambahan huhu juga. Oke, di sini kode jurusannya 1, di sini 4 misal. Oke ya, ada 4 ya. Nah, 13214 ini adalah kode jurusan. Saya di sini akan menentukan, misalnya ya, 1 itu jurusannya adalah, ya, di sini misalnya adalah ekspor impor, misal, atau kabab eksim ya, misalnya gitu, kabab eksim, misalnya gitu ya, ekspor impor. Jurusan yang kedua itu misalnya adalah inforkom, informatika ya. Oke. Jurusan yang ketiga itu misalnya adalah sekretaris. Sekretaris. Oke. Jurusan yang keempat
Ini misalnya adalah Degrakom. Ini desain grafis ya. Saya gitu. Oke ya, ini contoh. Saya punya 4 jurusan. Nah, berarti normalnya saya memiliki 4 pilihan jawaban. Oke, saya memiliki 4 pilihan jawaban. Nah, apabila kalian nanti memiliki 4 pilihan jawaban, berarti kondisi if saya, kondisi jawaban benar saya itu ada 3. Ini kalian balik-balik tidak masalah. Mau jawaban benarnya 1, 2, 3, 4 jawaban false-nya atau jawaban salahnya, atau kalian balik tidak masalah. 4, 2, 3 Pak itu jawaban true-nya. False-nya adalah 1 misal. Nggak apa-apa. Ya, contoh seperti itu. Nah, sehingga dari keempat jawaban ini nanti kalian harus menentukan. Ingat seperti saya jelaskan tadi bahwa kalau saya memiliki 3 jawaban, maka if saya akan ada 2. Kalau saya punya 2 jawaban, maka if saya akan ada 1. Kalau saya punya 4 jawaban, maka if saya akan ada 3. Ya, ini berarti if majmuk. Nah, nanti penerapannya seperti apa, Pak? Contoh, ya, saya jelaskan. Sama dengan jika, ya, kalian terserah mulai yang 1 atau yang 4 dulu terserah. Kalau misalnya saya mulai yang 1, Pak, oke. Jika kode jurusan di sini sama dengan 1, maka jawaban benarnya 1 itu apa? Kabab eksim, misalnya gitu ya. Oke, saya petik lagi ya. Kenapa harus dipetik? Dia karakter, dia teks, dia string, harus dipetik. Oke ya, harus dipetik. Ya, put iso foto telepon iki. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Bisa telepon nanti nggak, Mbak? Saya masih ngajar, Mbak. Jam-jam 11-an, Mbak ya. Iya. Pagi, ya. Cek, halo? Bukan nge-lag, bro. Bukan nge-lag. Ya, soundnya ini. Sabar. Sudah masuk? Oke, saya ulangi ya. Kita punya 4 jawaban, berarti saya harus menentukan kondisi true, jawaban benar adalah 3. Berarti seperti ini. Jika kode jurusan, kebetulan kode jurusan di sini selnya adalah F14, 1, maka kabab eksim 1 itu, Pak. Oke, sekarang saya menentukan jawaban benar yang kedua. Setelah menentukan jawaban benar yang kedua, titik koma lagi. Jika, ini adalah kondisi yang kedua, kode jurusan ini sama dengan 2, maka kode jurusan 2 ini apa? Kita cek di sini. Inforkom, Pak. Oke. Inforkom. Saya betul lagi ya. Jawaban yang ketiga, jawaban benarnya. Jika kode jurusan sama dengan apa? 3. Maka 3 itu adalah sekretaris. Misal ya. Oke, ingat kita punya 4 jawaban, berarti jawaban true-nya sudah terpenuhi. Jawaban ke-1, kedua, ketiga. Tinggal sisa terakhir. Jawaban apa? Jawaban false-nya. Nah, untuk jawaban false karena pilihan terakhir tinggal ditambahkan titik koma, pemisahnya ditulis. Berarti jawaban terakhirnya adalah selain kondisi 1, selain kondisi 2, selain kondisi 3, pasti kondisi 4, yaitu Degrakom. Nah, nanti gitu. Ya, perhatikan di sini. Jawaban keempatnya pilihan terakhir adalah Degrakom. Tidak perlu menggunakan if lagi, Pak. Tidak perlu, karena dia pasti jawaban terakhir. Kalau sudah, maka kita cek. Di sini if-nya ada berapa? Ada 3, Pak. Maka ditutup sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, saya ulangi lagi. Kita punya 4 jawaban.
Berarti saya harus menentukan kondisi benarnya sebanyak 3. Karena yang terakhir, pilihan terakhir itu pasti jawaban false. Oke, saya punya 3 jawaban. Berarti kondisi benar saya akan ada 2. If-nya akan ada 2. Yang sisanya tadi adalah jawaban terakhir. Oke, sekarang saya enter. Tinggal kalian gandakan. Nah, nanti gitu. Oke, kalau misalnya Hihi ini pindah jurusan Pak, kemana? Ke Degrakom Pak. Kodenya aja saya ganti, 4. Langsung berubah dia, Degrakom. Ya, ya, bosen dia Pak, mau pindah lagi kemana? Inforkom, oke, saya ganti. Bosen Pak, mau pindah ke sekretaris, saya ganti. Nah, begitu ya. Jadi intinya sebuah kondisi majemuk ini apabila kalian dengan satu pertanyaan memiliki lebih dari 2 jawaban, 3, 4, 5, 6, 7, maka dinamakan if majemuk. Contohnya seperti ini. Oke, nanti kita coba sambil mengerjakan tugas ya, biar kalian lebih paham nanti. Jadi kalau if tunggal saya memiliki 2 jawaban, true, false, benar dan salah. Kalau if majemuk pasti jawabannya lebih dari 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti gitu. Itu namanya if majemuk. Ya, pasti akan lebih dari 2 pilihan. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya ada satu lagi namanya if boolean. If boolean itu bagaimana Pak? Nah, saya jelaskan dulu. If boolean itu digunakan apabila kalian dalam satu logical test, dalam satu statement pertanyaan memiliki lebih dari satu kondisi. Dalam satu pertanyaan memiliki lebih dari satu pertanyaan. Bingung ya? Dalam satu logical test, dalam satu statement pertanyaan lebih dari satu pertanyaannya. Misalnya, contoh. Jika nilai saya di atas 60, oke, dan absensi saya ya lebih kecil dari 3, maka saya lulus. Selain itu remedi. Nah, berarti ingat ya, logika tes, logika pertanyaannya. Dalam satu pertanyaan itu ada lebih dari satu pertanyaan. Apa Pak? Di atas 60 dan absensinya harus lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari 3 itu berarti berapa Bu? 1, 2. Karena lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil sama dengan 3, 1, 2, 3. Kan gitu kan ya? Nah, untuk menentukan lulus dan remedi ini, ya, statement saya, pertanyaan saya itu ada 2 Pak. Apa? Nilainya harus di atas 60 dan absensinya harus lebih kecil dari 3. Baru itu bisa lulus. Nah, maka di sini dalam satu pertanyaan itu lebih dari 1. Kondisi pertanyaannya lebih dari 1. Maka dinamakan if boolean. Cara penggunaannya nanti boleh menggunakan and atau or. Boleh menggunakan dan atau enak ya. And atau. Nah, enak ya. Boleh menggunakan and dan or. Caranya seperti ini. Ya. Saya tulis dulu misalnya di sini ya. Nanti seperti ini. Jika dalam kurung ya, ini adalah kondisi pertanyaan pertama, Oke? Nanti gitu. Kalau saya menggunakan pertanyaan kedua gimana Pak? Ingat, karena ada and atau or. Maka di depan ini ditambahkan dulu. Apa? And. Nah, nanti gitu. Jika and kondisi pertanyaan pertama, titik koma, di sini kondisi pertanyaan kedua. Pak kalau ada lagi gimana? Ya titik koma, kondisi pertanyaan ketiga. Enggak masalah. Ya, baru ditutup N-nya. Nah, berarti dalam satu if ini nanti, dalam statement pertanyaan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Maka digabung dengan N. Kapan saya menggunakan N?
Kapan saya menggunakan N? N ini digunakan apabila pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 harus terpenuhi. Oke. Pertanyaan 1, pertanyaan 2 dan 3 harus semua terpenuhi. Tidak boleh salah satu. Contoh, yang terpenuhi hanya pertanyaan 1, Pak. 2 dan 3 tidak terpenuhi. Itu berarti tetap jawabannya akan salah. Oke, jawaban benar ini terjadi apabila kalau kalian menggunakan N, kondisi pertanyaan 1, kedua, ketiga semua terpenuhi, maka akan dinyatakan benar. Oke, nanti gitu. Selain itu maka akan dinyatakan salah. Itu baru kita menggunakan N. Nah, kalau melihat dari misalnya saya menggunakan contoh di sini ya, 60 ini saya tambahkan nanti. Misalnya saya tambahkan di sini, saya insert. Di sini saya punya absensinya. Ya, ini 4 kali, ini 2 kali, misalnya ya. Kemudian di sini 1 kali. Berarti HH ini bolos 4 kali. Hihi bolos 2 kali. Huhu bolos 1 kali, misal. Nah, sekarang saya menentukan kondisinya, keterangan. Oke ya. Saya menggunakan boolean. Pertanyaan saya, ya, 2 pertanyaan ini harus semua terpenuhi. Tidak boleh salah satu. Maksudnya apa? Nilai harus di atas 60 dan absensi harus lebih kecil dari 3. Oke. Ini harus terpenuhi semua. Kalau misalnya nilai kalian 90 sudah terpenuhi. Absensinya 5, berarti nggak terpenuhi absensinya. Maka jawabannya akan salah. Oke, atau sebaliknya, absensinya 1, berarti bolos sekali, tetapi nilainya cuma 50. Oke, maka yang terpenuhi cuma 1, maka jawabannya akan salah. Kondisi seperti ini harus dua-duanya terpenuhi. Nah, sekarang kita coba. Ya, sama dengan jika, oke, karena saya punya menggunakan boolean dalam satu statement punya lebih dari 1 pertanyaan, saya tambahkan N. Ya benar ya. N. Apa Pak? Logika yang pertama, pertanyaan yang pertama. Nilai apa? Lebih besar dari 60. Enggak koma. Pertanyaan yang kedua, apa? Nilai, absensi harus lebih kecil dari 3. Oke. Nilai harus lebih besar 60, absensi harus lebih kecil dari 3. Cuma ada 2 pertanyaan? Iya Pak, kalau sudah cuma 2 pertanyaan, maka saya tutup N-nya. Oke. Sehabis itu maka saya tentukan jawaban benarnya apa. Maka ini adalah lulus. Selain dari kondisi yang di depan, maka jawabannya adalah remedi. Gitu. Oke. If N, saya gunakan N apabila 2 pertanyaan harus semua terpenuhi, tidak boleh salah satu, maka saya gunakan N. Kalau sudah, maka saya nyatakan benar atau lulus. Ya, selain dari kondisi pertanyaannya jawabannya adalah false, berarti salah. Nah, nanti kan seperti ini. Kita bisa cek. Nilai 70 itu harusnya lulus, Pak. Oke, karena dia bolosan. Yang terpenuhi cuma nilai aja, absensi nggak terpenuhi, maka remedi. Oke, sebaliknya. Nilai 58, Pak, tidak terpenuhi kondisi pertama. Kondisi kedua terpenuhi, dia masuk terus. Ya, cuma nggak bisa, harus dua-duanya terpenuhi, maka tetap remedi. Nilai 98 terpenuhi, ya. Pertanyaan pertama terpenuhi. Pertanyaan kedua, absensi terpenuhi, maka dia lulus. Oke ya, kondisi N ditentukan apabila dari semua pertanyaan tadi harus terpenuhi kondisinya, maka dijawab true, setelah itu false. Oke. Ini berarti saya menggunakan N. Satunya lagi apa Pak? Saya menggunakan OR. Kapan saya menggunakan OR? Apabila dari semua pertanyaan itu cukup salah satu saja terpenuhi, sudah dinyatakan lulus. Cukup salah satu saja. Ya. Nilainya jelek Pak, 30.
Oke, tapi dia masuk terus Pak, lulus. Nilai 98 Pak, terpenuhi ya, tapi dia bolosan Pak, nggak pernah masuk. Dia tetap lulus. Kenapa? Karena salah satu terpenuhi, dinyatakan true, dinyatakan benar. Kalau seperti ini mahasiswa seneng, nggak usah masuk, pokoknya ujian nilainya bagus, lulus. Ya, nanti gitu, seneng. Apalagi sebaliknya, ya, saya itu nggak bisa Pak, ujian nilai saya jelek semua, penting saya masuk aja ya Pak, lulus. Nah kan, nah itu dong. Nah kalau saya nanti menggunakan or, contoh seperti ini, ya, ini salah satu kondisi terpenuhi. Jika dalam kurung or, nanti gitu ya, apa Pak? Jika nilai nanti lebih besar 60 atau absensi saya lebih kecil dari 3, saya tutup ya, ornya, maka saya nyatakan lulus. Selain itu adalah remedi. Saya tutup ya. Nah, ini nanti semua mahasiswa akan lulus, Mas. Kenapa, Pak? Ini nilainya bagus kok, bolosan, lulus. Nilainya jelek, Pak, tapi masuk terus, tetap lulus. Nilai apalagi nilainya bagus, masuk terus, ya lulus. Nah, seperti ini kan nggak adil nanti ya. Nah, ini kalau kalian menggunakan or. Saya tegaskan lagi, kapan saya menggunakan n? Saya menggunakan n apabila dalam kondisi pertanyaan tadi lebih dari satu pertanyaan, semua jawabannya, semua pertanyaan harus terpenuhi, maka saya gunakan n. Dalam logika tes pertanyaan, salah satu pertanyaan sudah terpenuhi, itu dinyatakan true atau benar, maka saya gunakan or. Oke ya, jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang logikanya kita menentukan kondisi dan menentukan kondisi di mana kondisi itu nanti butuh jawabannya ada benar dan salah, true dan false, maka nanti saya harus menggunakan fungsi namanya if, di mana if itu nanti ada fungsi if tunggal, ada majemuk, ada boolean. Kapan saya menggunakan tunggal? Apabila dengan kondisi saya memiliki dua jawaban, dua pilihan, benar dan salah, saya menggunakan if tunggal. Kalau saya memiliki lebih dari dua jawaban, 3, 4, 5, 6, 7, maka saya menggunakan if majemuk. Kapan saya menggunakan boolean? Apabila nanti dalam satu logical test atau pertanyaan lebih dari satu, ada 2, ada 3, ada 4 pertanyaan, ya, maka saya menggunakan boolean. Kalau terpenuhi semua pertanyaannya maka saya gunakan n. Kalau salah satu terpenuhi saya menggunakan or. Oke. Nah, di sini coba saya cek kira-kira nanti tugasnya seperti apa. Ada tugas, Pak. Oh, jelas. Enggak usah khawatir ya. Tetap ada kok ya. Saya carikan dulu. Tak kasih contoh ya. Ini nanti cara mengerjakannya nanti kalian seperti ini. Ini ada contoh tugasnya, ya. Ada contoh tugasnya. Nah, ini contoh mulai dari teori if. Ini kalian bisa belajar lagi teorinya seperti apa. Teori if ini nanti tidak perlu dipekerjakan. Kalian cukup memahami saja kapan true, kapan benar. Ini if tunggal. Nah, ini seperti lagi kan ya. Nilai di atas 60 lulus. Selain itu ngulang. Nah, berarti kan tinggal jika dalam kurung nilai lebih besar 60, maka lulus. Setelah itu ulang. Nah, gitu kan ya. Tinggal digandakan ke bawah. Gitu. Contoh, total lebih besar 30.000, maka dapat diskon 10%. Setelah itu tidak. Berarti yang dapat diskon itu yang di atas 30.000 totalnya. Nanti gini, jika ya total di sini lebih besar 30.000, maka dapat diskon 10%. Berarti ini jawaban benarnya 10%, saya kalikan total bayar, kan dapat itu ya. Selain itu 0, karena nggak dapat ya. Jadi jika total besar 30.000 maka dapat 10% dari total bayar. Selain itu dia 0. Nah, nanti gitu. Ini Pak, gampang. Pembayaran
sama dengan harga barang, maka lunas. Jadi kalian bayar sama dengan harga barang dianggap lunas, selain itu kredit. Nah, jika harga barang sama dengan pembayaran, maka lunas. Oke ya. Jawaban salahnya adalah kredit. Nah, contoh gitu ya. Oh, tinggal digandakan. Jadi gitu. Ini if majmu. Nah, contoh saya kasih yang grade. Nah, nanti ini agak udah. Contoh grade ya. Ini lihat jawabannya. Di sini ada 4 jawaban A, B, C, D. Ya, ada 4 jawaban. Berarti if saya ada berapa? 3, Pak. Saya menentukan A, B, C sebagai true-nya. False-nya adalah D. Contoh seperti ini. Sama dengan jika nilai ini lebih besar 84 ya, lebih besar 84. Maka grade saya adalah A. Oke ya. Koma. Jika lagi nilai yang di sini B6 tadi ya, lebih besar dari 70, maka grade saya adalah B. Oke. Jika lagi, karena ada 3 if ya, B6 tadi total nilai tadi lebih besar dari 60, maka grade saya adalah C. Oke ya, sudah terpenuhi 3 jawaban true-nya. Selain itu berarti jawaban false-nya adalah D. Karena pilihan terakhir. If-nya ada berapa? 3. Tutupnya ada 3. 1, 2, 3. Enter. Nah, ini kita menentukan grade set. Nah, itu loh bro ya. Nah, nanti silakan dicoba. If boolean Pak. Loh, ini if boolean. Jika nilai teori di atas 60, nilai praktek 60, maka dia lulus. Nah, ini ya. Ini ada boolean, nanti difungsikan. Nah, ya selain teori-teori ini ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4 dan 5. Wow, istimewa ini. Saya jamin kalian pusing nanti ini. Latihan 1, latihan 3. Waduh, banyak. Banyak ya Pak? Oh iya, harus dikerjakan Pak? Iya. Karena nanti kalian pertemuan selanjutnya akan lebih susah ketimbang ini. Kemarin di pertemuan awal saya bilang kan, Excel di awal-awal akan gampang. Tapi nanti udah menginjak pertemuan ketiga ke atas, pasti akan lebih jelimet, harus lebih teliti. Oke ya, saya kasih contoh. Ini masih ada waktu 5 menit ya, saya kasih contoh. Bentar ya. Contoh Pak di sini. Ya, saya menghitung. Perhatikan. Setiap bodrek saat nugas. Oh, enggak perlu ya. Contoh ya di sini, ini soalnya ya. Nomor 1 yang harus diisi. Nomor 1 HPP, harga pokok penjualan. HPP adalah HPP per unit dikalikan unit. Berarti sama dengan HPP per unit saya kalikan unit. Yes. Tinggal digandakan ke bawah. Biaya angkut. Untuk harga per unit lebih kecil 19.000, maka biaya angkutnya 5% dari HPP. Untuk harga per unitnya lebih besar 9.000, maka biaya angkut 10% dari HPP. Selain itu 0. Maka di sini kalian menentukan if. Jika harga per unit ya, harga per unitnya lebih kecil sama dengan 19.000. 1, 2, 3. Maka biaya angkutnya 5% dari HPP. Maka 5% saya kalikan HPP. Koma. Jika HPP per unitnya lebih besar 19.000, tuh 23. Maka 10% saya kalikan dengan HPP. Yes. Selain itu tidak dapat, alias 0. 0 itu jawaban false-nya. Oke, saya tutup. If-nya ada 2. 1, 2. Nah, nanti gini ya. Oke, sama ya. Harga jual, gampang ini mah. HPP plus biaya angkut. Nah, pasti kan ya. Harga PP ditambahkan biaya angkut. Ini harga jual. Bukan harga jual. Diskon. Perhatikan, diskon. Untuk harga jualnya lebih kecil
350.000 maka diskon 1%. Untuk harga jualnya di atas 350 dan di bawahnya 500.000 maka 2%. Ini ada 4 jawaban benar. Sorry, 1, 2, 3, 4. Ada 4 jawaban, maka if-nya ada 3. Oke, saya tentukan dulu. Jika harga jualnya ya lebih ke, saya mulai dari mana enaknya ya? Oh ini aja wes. Lebih kecil sama dengan 350.000, 350.000. Maka diskonnya 1%. Oke. Koma, jika biaya angkutnya, harga jualnya di atas 300 dan di bawah 500. N, saya tambahkan N ya. Harga jualnya lebih besar 350.000 dan harga jualnya lebih kecil sama dengan 500.000, saya tutup N-nya, maka dapat 2%. Yang ketiga, jika N lagi ya, harga jualnya lebih besar 500.000 dan harga jual lagi lebih kecil sama dengan 900.000. Saya tutup N-nya, maka dapat 3%. Selain itu, sisanya yang terakhir 4%. If-nya ada 3, 1, 2, 3. Oke, persennya ini saya kalikan dengan harga jual. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Oke ya. Yes, ini salah satu contoh nanti kalian cara mengerjakannya. Oke ya, teman-teman. Ini saya stop dulu untuk videonya, biar kalian nanti bisa ngecek videonya ya.